Setapak demi setapak, kami menyusuri lereng Gunung Penanggungan. Udara pagi masih dingin menusuk tulang, embun masih membasahi dedaunan. Langkah kaki kami menerobos lebatnya hutan, ranting-ranting beradu dengan kulit, semak belukar menggores lengan. Namun, setiap langkah terasa bermakna, setiap hembusan napas seakan membawa kami lebih dekat pada jejak peradaban kuno Majapahit yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Sungai kecil berarus tenang kami seberangi dengan hati-hati, airnya yang jernih membasahi telapak kaki. Suara gemericik air menjadi iringan perjalanan kami, berpadu dengan kicauan burung dan desiran angin di antara pepohonan. Alam Gunung Penanggungan menyambut kami dengan kemegahannya yang tak terbantahkan. Tanpa terasa, kelelahan mulai menyergap. Otot-otot terasa pegal, napas memburu. Namun, pemandangan alam yang terhampar di hadapan kami, hijau yang menyejukkan mata, udara segar yang menenangkan jiwa, memberikan energi baru. Bayangan-bayangan reruntuhan candi kuno mulai terlihat samar-samar di antara pepohonan. Sebuah batu bertulis, mungkin sisa prasasti, tergeletak di tanah yang lembab. Kami menemukan fragmen-fragmen gerabah dan batu bata kuno, saksi bisu kejayaan Majapahit di masa lalu. Setiap temuan kecil menjadi bukti nyata perjalanan panjang peradaban yang pernah berdiri megah di lereng gunung ini. Matahari mulai meninggi, sinarnya menembus celah-celah pepohonan, menyinari jejak-jejak sejarah yang kami telusuri. Kelelahan yang kami rasakan terbayar lunas dengan keindahan alam Gunung Penanggungan dan pesona sejarah yang terungkap di hadapan kami. Di puncak perjalanan, kami merasakan kebanggaan yang mendalam, telah menyatu dengan alam dan sejarah, menelusuri jejak peradaban kuno yang luar biasa. Perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan jiwa, yang membawa kami lebih dekat pada warisan leluhur dan kekayaan budaya Indonesia. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Ini jalur pendakian dari arah Candi Jolotundo menuju ke Candi Bayi ya. Ini ada jalur kiri dan jalur kanan. Iki nanti Cak? Loh, di sini teko pos pendakian mau Mas. Oh, lewat Malahombo ini ya. Ini apa nama? Kita ke kanan itu ke puncak, kalau ke kiri itu turun ke Jolotundo ya. Jadi ke puncak Penanggungan lewat sini. Ini papan petunjuk arah ya teman-teman bagi pendaki, para pendaki. Itu yang ke sana itu menuju ke puncak Pawitra Bekel. Bekel berarti bisa juga untuk bekal atau perbekalan. Ini di sisi jalan menuju ke puncak ini ada pohon langka ya, gede banget ini. Ini masih 1 jam perjalanan mungkin ya menuju ke Candi Bayi ya. Ini kita diantarkan sama penduduk lokal ya. Masih jauh Mas? Masih jauh teman-teman. Masih 1 jam perjalanan jalan kaki ya. Dan jalan kaki ini naik gunung, jadi agak monggos-monggos. Kita di pos pertama, warung Mbah Sampuri. Nah ini anak panah atau arah panah menuju ke puncak Penanggungan. Tadi masih ke kiri lagi ya teman-teman, ke sana. Nah itu jalurnya.
Sehat banget ini. Oke. Ini ada peringatan ya, apabila ada pendakian selain mereka melakukan pendakian tanpa registrasi termasuk pendaki ilegal. Jadi kita ini wajib melaporkan ya kalau kita menuju ke puncak sana. Oh, sudah turun pagi-pagi. Ji, monggo. Puncak ke kanan. Puncak Penanggungan. Ini yang puncak, kita ke kanan ya, ke sana. Nah, itu jalurnya. Ini lokasi tepat di atas Candi Jolotundo atau di lereng Gunung Penanggungan. Ayo jalan. Ini tim-tim pendaki dari mana ini, Pak? Dari Jogja. Oh, jauh banget. Mau menuju ke puncak. Oh, nom. Ini perjalanan dari Jolotundo ke sini nih hampir ada 1,5 jam ya. Itu ya teman-teman di belakang itu. Nah, kita review jalan ke sana ya, ke lokasi candi yang terdekat dari Jolotundo. Nah, di lereng Gunung Penanggungan ini banyak sekali ya tinggalan-tinggalan kuno leluhur yang ada di sini ya. Di puluhan candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan ini termasuk salah satu candi yang saat ini kita datangi ya. Jadi ini arah ini, jalan ini dari rute Candi Jolotundo. Nah, ini mbak-mbaknya ini lagi kecapean ini. Dari mana mbak-mbak ini? Dari Krian. Oh, jauh juga ya. Mau kemana tujuannya? Oh iya. Ini mungkin masih 1 jam perjalanan teman-teman kita menuju ke candi yang paling terdekat ya, di lokasi pendakian pertama tadi, yaitu Petirtaan Jolotundo. Ini pos 2 ini ya. Nah, ini ada tulisan pos 2. Ini untuk istirahat para pendaki atau teman-teman yang ingin ke puncak Bekel. Ini Mbak Bae tadi parkir di bawah ya Mbak ya? Terus jalan kaki dari parkir yang tadi ya? Oh, tapi nanti pulang apa nginepin ya? Pulang. Oke. Ini acara agenda tahunan apa cuma hari ini aja Mbak? Oh, mumpung liburan gitu ya? Oke. Jadi teman-temanku yang ingin naik ke puncak Penanggungan ini, kalau dari jalur Jolotundo kita bayar berapa Mbak? 15.000 per kepala ya, per kepala. Terus yang naik dapat ini ya, peta ini ya. Nah, ini peta ini untuk acuan atau panduan teman-teman yang ingin naik ke puncak Penanggungan, biar tidak kesasar ya. Ini jalur-jalur ini kayak gini nih. Ini salah satu pendaki atau contoh mbak-mbak ini yang akan mendaki mendapatkan ini Mbak. Amin. Ya. Ini mbak-mbak ini dari Krian ya, yang akan menuju ke lokasi puncak.
Mbak siapa namanya? Mbak Talita. Mbak Talita. Mbak yang tengah? Hilang. Yang itu selatan? Hilang. Oh iya ya, siap siap, terima kasih. Hati-hati Mbak ya. Ya. Jangan sampai kesasar. Pendakian. Wah, wah, wah. Iya Pak, semangat Pak. Masih 1 jam lagi Pak. Ini kita di atas Gunung Penanggungan ya teman-teman. Itu gunung apa Cak? Gunung Batok. Sisi selatannya Penanggungan. Kasih ndek lho. Kotak itu. Itu bukit ya. Oh ini yang ini ya Gunung Batok. Itu arah ke Pasuruan ya teman-teman, ke sana itu. Gunung Welirang ya yo. Gunung Welirang ini kita ini di atas Gunung Penanggungan ya. Kita mau menuju ke candi kuno yang ada di sini. Ini ada anak panah ke kanan ini ya. Nah, kita ke puncak Penanggungan. Jalur-jalurnya ini ada anak panah kayak gini untuk mempermudah para pendaki menuju ke lokasi puncak Penanggungan. Kita tadi start dari Candi Jolotundo. Perjalanan mungkin ada 1 sampai 2 jam ya. Ternyata di sini ini ada warung ya teman-teman. Jadi nek teman-temanku bawa bekal bisa mampir ke warung ini. Warungnya sinten iki? Nah, ini Mas Samsul ini. Ini di jalur pendakian Candi Jolotundo ya. Lewat sini. Ini Mas Samsul. Jualan apa ya Mas? Oh ini warungnya Mas Samsul ya teman-teman. Bene lali gak ngebekal bisa mampir nang warungnya Mas Samsul ini. Ini menu makanan-makanan ini cukup untuk mengganjal perut. Ini ada mie, ada minuman dan lain sebagainya. Harganya pun murah banget ini. Nih harganya. Jadi BK boton gawa minum gawa apa mampir aja nang warungnya Mas Samsul. Nah di belakangnya juga ono tenda-tendane ben istirahat ya. Dan view-nya ini gunung apa Mas? Nah itu di sisi selatannya warungnya Mas Samsul ini pas view-nya arah hadap Gunung Welirang. Dan di warung ini Penanggungan ya warung sama ini ya. Di atas bukit atau Gunung Penanggungan teman-teman ya. Enak banget nih ini hawane wadem tenan pol sejuk. Nah itu mbak-mbaknya tadi dari Krian ya. Bisa mampir warung sini Mbak. Ini warungnya Mas Samsul ini. Ini anak panah puncak, jadi kita harus ke jalur kiri ya biar nggak tersesat teman-teman. Nah yang di bawah ini Jolotundo, turun ke sana ya. Disarankan kalau teman-temanku mau ke puncak Penanggungan jangan lupa bawa minum ya, ngelak mergoan yang gini. Nah itu tepat di kiri arah jalan kita ke puncak. Itu puncak tertinggi ya, puncak tertinggi Penanggungan kelihatan sedikit dari sini. Jadi di Penanggungan ini ada beberapa bukit mungkin ya yang cukup tinggi sekali ya. Jadi jalur Penanggungan ini dikelilingi oleh candi-candi kuno era-era Majapahit, mungkin bahkan sebelum Majapahit ya. Termasuk yang di sisi timur itu, di sana itu ada petirtaan Sumber Tetek, ada Candi Jawi. Nah, itu pereng sisi timur dari candi ini, gunung ini atau Gunung Penanggungan ini ya teman-teman.
Jadi gunung ini dikelilingi oleh candi-candi kuno era Majapahit atau bahkan sebelum kerajaan Majapahit ya. Yang kita lewati ini adalah Gunung Bekel atau kalau orang Jawa untuk perbekalan ya. Untuk perbekalan menuju ke puncak Nirwana. Itu bolo-bolo lagi istirahat, kecapean. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Nah, ini teman kita ini lagi menghibur diri ya. Dalam aku berkelana, Saking jauh perjalanan ya teman-teman. tiada yang tahu kemana aku pergi. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Udah turun deh. Udah Pak. Berangkat. Kabut di atas Pak tadi. Oh kabut ya. Mari ya Pak. Ih, monggo. Pamitan gimana pamitan? Pamitan. Ya. Dari mana masih? Surabaya. Oh iya. Banyak temannya ya kan? Teman di atas Oke. Mau turun? mau turun. Iya. Ternyata di Gunung Bekel ini banyak pohon bambu ya. Keringin dilap-dilapkan. Lereng Penanggungan. Ini kayaknya batu-batu ini tertata yo. Mari gelendang lele ya kipas-kipas. Ini mungkin jalur-jalur kuno menuju ke Gelendang diplonyo. candi-candi yang ada di atas Gunung Bekel ini ya, di lereng Penanggungan. Iya Pak Puji. Kira-kira batu-batu ini kayaknya jalur kuno nih yo. Oh, kemungkinan. Kalau menuju Candi Banyu nih. Sudah kelihatan Candi Banyu nih. Jadi puncak paling terendah di Gunung Bekel lereng Penanggungan ini ada candi kuno namanya Candi Bayi. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi Candi Bayi ya. Nah, ini di altar paling bawah ini ada batu yang agak luas. Mungkin batu ini bisa juga dulu dibuat semedi ya teman-teman ya, oleh nenek moyang kita yang ada di sini ya. Ini sisa-sisa bekas-bekas warga yang ritual di sini ya, untuk ngalap berkah. Nah, di atasnya ini Candi Bayi, ini candi yang paling rendah di lereng Penanggungan atau di atas candi Gunung Bekel ini ya. Kita masuk ke Candi Bayi ini. Udah turun Mas? Nggih. Oh nggih. Monggo. Nah ini teman-teman ya, ini namanya Candi Bayi. Ini nama Candi Bayi. Di sini nih kayaknya ini reruntuhan sebuah bangunan suci kuno yang apa ya, sudah tidak tertata lagi ya, jadi sudah tidak beraturan. Nah, di sini ini ada semacam kayaknya batu nisan, tapi padahal kalau dilihat keseluruhan ini bukan batu nisan, ini adalah batu bagian dari candi atau pojok candi ya. Ini kan kelihatan pahatan di sisi utara. Nah, ini masuk ke bangunannya, ini ke candi intinya ya teman-teman. Dan di sini ini dibuat kayak gini, ini semacam ada apa itu, kuburannya gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya bukan kuburan, ini adalah batu bagian dari bangunan suci kuno atau candi kuno yang ada di sini. Dan di sini ini dinamakan dengan nama Candi Bayi ya kan teman-teman. Kita tanyakan
sama Mas Puji, Mas Puji nih kok dinamakan Candi Bayi. Gimana nih ceritanya Mas Puji kok dinamakan Candi Bayi? Nah, ada hubungannya dengan apa ya Mas Puji? Kalau ceritanya saya kurang tahu ya, Mas. Iya. Ya, mungkin kan seperti kan hanya cuma candinya kan cuma kecil-kecil. Gitu ya Mas ya. Iya, dinamakan Candi Bayi seperti itu. Iya. Cuma di situ apa? Dulu kan cuma hanya pendataan. Gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Tapi untuk cerita dari warga setempat, candi ini ada hubungannya dengan apa Mas Puji? Kira-kira dengan rentetan candi-candi yang ada di atas itu Mas Puji. Kalau Candi Bayi ini bagian dari keseluruhan apa ini candi ini terpisah dengan candi-candi yang lain gitu Mas Ya, Puji? semuanya itu ada kaitannya semuanya Mas. Cuma tempatnya beda-beda gitu. Oh, gitu ya. Iya. Ya, jadi di wilayah sini nih banyak sekali ya Mas candi-candi yang kayak gini nih ya. Iya, banyak sekali kan. Ini Malah cuma tambahnya ke atas tambah banyak yang besar-besar atau yang baik-baik. oh gitu ya. gitu ya. Jadi ini di lereng Penanggungan. di Gunung Bekelnya tadi Mas ya? Bukan ya? Gunung Penanggungannya. Oh gitu ya. Kita mendekat ya teman-teman. Ini umpak-umpak ini biasanya ini dibuat tataan sebuah bangunan ya teman-teman, atau pendopo-pendopoan kuno gitu ya. Tapi bangunan induknya mungkin terbuat dari kayu, jadi sudah hancur duluan atau lapuk duluan, tinggal umpak-umpaknya kayak gini. Nah ini juga ada umpak dan umpak berlubang ya. Nah biasanya lubang ini difungsikan untuk naruh air di sini ini. Kenapa kok dikasih air? Biar tidak dimasuki kayak semut kayak apa di atasnya itu teman-teman ya. Jadi untuk mencegah binatang-binatang yang tidak diinginkan gitu teman-teman ya. Nah ini adalah Candi Bayi atau candi induknya ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari bentuk batu-batu ini kan tataan ulang, jadi bukan bangunan in situ atau asli, bukan. Jadi ini reruntuhan sebuah bangunan yang ditata ulang kayak gitu ya. Tapi yang jelas ini dulunya itu mungkin sebuah bangunan suci untuk memperingati sesuatu ya. Nah kayak gini ini adalah apa itu tataan yang paling bawah, dan di sini ini adalah sebagai penyangga bangunan induknya. Jadi di atasnya ini dulu bangunan induknya itu terbuat dari kayu yang di atasnya ya teman-teman. Jadi sebuah pendopo kuno gitu ya di wilayah sini. Ini di sekelilingnya Candi Bayi ini ditanami rimbunan pohon bambu ya. Nah, di sini anginnya cukup sejuk banget ya. Ini ada salah satu relief kuno ya, menggambarkan sesuatu peristiwa zaman dulu ya teman-teman. Jadi mungkin relief ini apa ya, banyak sekali, tinggal yang lain cuma ini ada beberapa yang masih bisa diselamatkan ya. Mungkin masih banyak lagi mungkin hilang atau masih terpendam di wilayah sini ya teman-teman ya. Nah, ini dinamakan dengan Candi Bayi atau rangkaian dari beberapa candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Candi ini posisi paling rendah atau di atas Candi Jolotundo, berjarak kurang lebih kalau jalan kaki itu 1,5 sampai 2 jam perjalanan ya teman-teman, tergantung fisik kita mau ke sini nih. Kalau sehat ya cepet, kalau sotong gerugu ya kesuwen ya pegel. Nah ini mbak-mbak yang tadi ini mau ke atas ya. Candi Bayi ini terbuat dari batu andesit ya teman-teman ya. Nah ini panel-panel ini adalah bagian dari sebuah bangunan suci yang sudah runtuh atau yang sudah hancur. Tadi ini tata ulang atau rekonstruksi ulang ya. Jadi bentuk keasliannya nggak seperti ini. Cuma panel-panel ini adalah bagian dari kuncian sebuah bangunan suci atau candi. Kayak gini ini bagian luar ya. Yang kayak gini ini bagian kayak gini ini kuncian sebuah bangunan suci tadi atau candi kuno tadi ya.
Ini di lereng Gunung Penanggungan yang paling bawah sendiri ya, Candi Bayi ini. Dan di sisi kiri kita ke sana nanti itu banyak sekali candi-candi sampai ke puncak Pawitra atau puncak yang paling tertinggi di Gunung Penanggungan ini ya.